Ya, halo-halo. Ya, ketemu lagi dengan gua dan setelah minggu kemarin kita udah selesai dengan project landing page, minggu ini kita mulai project baru. Nah, project baru ini apa? Jadi sebenarnya, target gua di sini untuk project baru ini adalah sebuah project yang lebih besar, yaitu sebuah web apps yang emang bisa, gua sendiri pakai nantinya. Nah, web apps ini, ide awalnya harus dari pain point gue sendiri, jadi hal-hal yang gue, apa ya, yang gue permasalahkan hari-hari mungkin, dan dari situ gue bakal coba bikin solusinya dalam bentuk aplikasi di website. Nah, kenapa gue pengen kayak gitu, supaya gue juga pakai aplikasi ini dalam kegiatan sehari-hari, lalu nantinya si aplikasi ini juga gue bakal deploy, gue bakal, bikin publik supaya orang-orang yang mungkin yang punya masalah yang sama dengan gua itu bisa pakai juga. Untuk aplikasi sendiri nanti bakal dibikin seperti kemarin, jadi pakai Next.js, tapi karena ini bentuknya aplikasi yang full, kita bakal butuh backend-nya, dan untuk backend-nya gue bakal pakai Supabase. Supabase ini apa? Jadi dia sebenarnya alternatif dari Firebase, yaitu backend as a service, jadi gue nggak perlu bikin full backend-nya, cukup pakai ini aja. Dan karena, di aplikasi ini gue juga pengen pakai AI, makanya gue pakai API dari si OpenAI sendiri, jadi dari ChatGPT-nya. Kayak kemarin gue bakal ngerjain ini sendirian, target pengerjaannya sebenarnya cuma 2 bulan. Nah, gue juga nggak tahu apakah bisa selesai dalam 2 bulan atau enggak. Terus gue juga, pengen si aplikasi ini tidak, apa ya, tidak perlu bikin privacy policy yang ribet. Jadi banyak aplikasi di luar sana yang, idenya nih, misalnya butuh si user untuk, menyimpan data-data pribadinya mereka. Nah, itu kan data-data sensitif itu sebenarnya bakal, membuat si aplikasi ini butuh privacy policy dan terms of service yang lengkap, dan itu agak rumit buatnya. Nah, gue nggak mau bikin aplikasi yang rumit seperti itu untuk saat ini. Jadi ini aplikasi yang, cukup simpel, biasanya cuma punya satu fitur utama, dan ya, bisa dijual dan dipakai oleh orang lain. Jadi ya, limitasinya kayak gitu sih. Lalu setelah gua menentukan limitasi dari aplikasi ini, yang pertama pasti, ini mau bikin apa sih? Nah, jadi gua melakukan idea generation dulu, karena pada awalnya tuh gue punya beberapa ide, tapi, sayangnya dari ide-ide itu juga gue sendiri belum yakin apakah bisa masuk ke limitasi tadi. Nah, makanya gue pakai ChatGPT, gue tanya-tanya berdasarkan limitasi itu, kira-kira ide apa sih yang cocok untuk gue buat. Nah, di ChatGPT itu sebenarnya ada fitur deep research, jadi dia bakal research lebih dalam tentang apa yang gue tanyakan. Nah, dari hasil deep research itu dia memberikan beberapa ide. Salah satu idenya ada yang menarik perhatian gua. Nah, ide ini adalah menggunakan si OpenAI atau ChatGPT sebagai latihan bahasa Jepang. Nah, kenapa untuk latihan bahasa Jepang? Karena gue sendiri juga sebenarnya dari dulu pengen nih bisa, belajar bahasa Jepang dengan baik. Salah satu hal yang kita pasti lewati dalam belajar bahasa Jepang adalah ngobrol langsung dengan native speaker. Nah, salah satu caranya untuk ngobrol dengan native speaker, apalagi kalau gua sendiri tinggal di Jakarta, itu kan agak susah ya, nggak ketemu orang Jepang langsung, jarang gitu. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan aplikasi kayak HelloTalk, yang di mana kita tuh sebenarnya berbagi bahasa ke orang lain. Jadi orang Jepang itu belajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ke kita, nah, kita belajar bahasa Jepang ke mereka. Nah, cuman kendalanya ketika gue pakai aplikasi itu adalah karena gue sendiri masih basic banget bahasa Jepangnya, untuk coba kenalan awal tuh sulit, kayak, "Ah, ngomong apa ya? Gue nggak tahu nih mau ngomong apa," kayak gitu. Nah, jadinya idenya adalah gue bakal bikin aplikasi yang bakal connect ke ChatGPT, ke OpenAI API untuk bisa ngobrol dengan dia. Nah, tapi si OpenAI ini bakal gua bikin instructions-nya itu sebagai dia karakter yang bakal kita ketemuin di HelloTalk gitu, misalnya contohnya. Kayak, "Oh, orang ini namanya siapa ya? Haruki," misalnya. "Haruki ini umur berapa? Hobinya apa? Pekerjaannya apa?" Dan kayak gitu. Dan itu gue bakal bikin lengkap gitu. Jadi ketika pertama kali ngobrol dengan si Haruki ini, ya gue harus berusaha untuk memperkenalkan diri gue, nanya-nanya tentang dia hobinya apa, kayak
Kayak gitulah intinya. Jadi ini berupa jembatan sebelum akhirnya gua ngobrol langsung dengan native speaker di aplikasi semacam HelloTalk. Karena menurut gua pada akhirnya, kita tetap butuh ngobrol langsung dengan si native speaker untuk belajar suatu bahasa, tapi ya, apa ya, jembatan ini yang perlu ada nih, di mana, meningkatkan confidence kita untuk ngobrol dengan langsung dengan native speaker. Ya, dan ya menurut gua aplikasi ini mungkin bakal berguna untuk ke arah sana. Lalu setelah gua menentukan idenya, gua menentukan namanya, nama aplikasinya apa, tentu aja karena gua sangat buruk dalam mencari nama, gua nanya ChatGPT juga, "Kira-kira namanya apa ya?" Dan ChatGPT itu memberikan beberapa saran. Nah, contohnya tuh ada iKoto atau Yubako dan banyak lagi sih sebenarnya. Nah, dari saran-saran itu, dari beberapa yang menarik, gua coba search domainnya. Karena kalau misalnya gua langsung pilih, ambil, terus gua kerjain, ternyata domainnya itu tidak tersedia, ya bakal repot kan. Jadi gua pilih salah satu atau beberapa sebenarnya, gua cari domainnya dan cari yang mana yang tersedia. Nah, ada salah satu nama yang menarik perhatian gua, yaitu Nihonpol, dan itu setelah gua cek domainnya tersedia, jadi gua langsung beli domainnya. Jadi nanti kalau udah selesai aplikasinya, itu bakal tersedia di nihonpol.com, kayak gitu. Nah, kalau untuk sekarang belum ada, karena belum dikerjain. Lalu berikutnya, ya langsung mulai ngoding. Jadi gua setup berbagai macam hal, gua mulai starter project dari Next.js, gua bikin project baru di Supabase, gua bikin project baru juga di OpenAI. Nah, setelah itu dari project si Next.js ini, langsung gue coba konekin ke Supabase-nya, berhasil, dan gue coba konekin ke OpenAI-nya, berhasil juga. Nah, sekarang kan tinggal kita hubungin di antara 3 ini, gitu. Nah, karena project ini cukup besar, jadi awal-awal gua review ulang, dokumentasi si Next.js-nya, supaya gua nggak salah dalam menyusun si project ini. Setelah gua review ulang lagi, gua mulai implementasi chat sederhana. Jadi, gua bakal call API dari OpenAI, lalu si OpenAI ini bales, terus gua bales lagi, jadi bikin, chatbot sederhana gitu. Nah, setelah itu udah berhasil, berikutnya gua save data history chat-nya ke Supabase, ke database-nya, supaya ketika kita refresh, nah itu, datanya udah kembali ke kita. Dan nggak lupa juga gua udah setup authentication sederhana untuk kita sebagai user bisa login. Untuk saat ini masih pakai email dan password, tapi mungkin nanti bakal berubah. Kayak pakai Google account mungkin, atau Magic Link, kayak gitu-gitu sih. Nah, sekarang jadi si user tuh kalau udah login, mulai chat, dan itu datanya kesimpan sesuai dengan si usernya itu siapa. Nah, lalu setelah, kita udah berhasil chat, tapi kan nih chatnya ini masih generik dengan si AI ya. Kayak biasa kalau kita tanya, "Halo," dia bakal jawab, "Oh iya, ada yang bisa saya bantu hari ini?" Anda berbicara dengan AI assistant, kayak gitu-gitu. Nah, berikutnya adalah gua membuat sebuah karakter sederhana. Nah, si karakter ini, gua namain Kana, dan ya, dia seorang mahasiswi, kayak gitu-gitulah, instruction-nya lengkap, dia punya hobi apa, tapi belum selengkap yang gua, inginkan nanti. Jadi setidaknya, gua taruh kayak, oh dia nih orang, mahasiswi Jepang yang membantu kita dalam belajar bahasa Jepang. Jadi ketika kita chat si ChatGPT-nya, dia balasnya bakal seperti mahasiswi Jepang. Kayak, "Oh, aku pengen kayak gini-gini." Nanti, "Oh, ya udah kalau kayak gitu ngomongnya gini." Nah, dan itu udah selesai, jadi karakter si Kana ini udah jadi, dan ya, untuk sampai saat itu udah selesai sih. Jadi sebenarnya fitur untuk chat-nya sendiri udah ada dan kita tinggal polish doang. Lalu sebelum minggu ini berakhir, jadi karena beberapa fungsinya itu udah jadi, kayak connect ke Supabase, nyimpan data chat history, punya karakter, ada sessions chat-nya, dan segala macam, gue mencoba untuk merefaktor beberapa code supaya lebih efisien dan sebelum code-nya terlalu luas, kayak gitu. Nah, setelah gue refaktor, udah untuk minggu ini sampai sini dulu, kayak gitu. Berikutnya adalah minggu depan. Nah, minggu depan kita ngapain nih? Sebenarnya, login tuh udah, berarti udah bisa login, udah bisa chat juga, udah bisa pilih karakter, dan si chat-nya juga udah kesimpan di history. Walaupun ya nanti semua itu bakal di-improve lagi. Cuman salah satu fitur besar yang gua pengen tambahin adalah paywall.
yaitu, konekin ke payment platform, mungkin Stripe, mungkin Lemon Squeezy, kayak gitu-gitu. Jadi nanti bakal terpisah, ada user yang free, ada user yang paid. Nah, si free user ini gue bakal kasih limitasi, mungkin cuman beberapa karakter doang yang bisa diajak ngobrol, atau ngobrolnya itu cuman bisa sampai berapa balesan, kayak gitu-gitu. Karena setiap kali, kita atau user itu ngobrol, itu sebenarnya ada cost-nya untuk si aplikasi ini bayar ke OpenAI. Nah, makanya si free ini harus dibatasin. Nah, nanti ada paid version-nya, dan untuk paid version-nya itu baru yang tidak terbatas, kayak karakternya jauh lebih banyak dan segala macamnya. Nah, itu satu, paywall. Yang kedua tentu aja fitur-fitur lainnya yang yang mungkin nanti gue bakal tambahin. Karakternya juga masih jauh banget, jadi gue rencananya mungkin bakal nambahin 10 lebih karakter, dan masing-masing karakter bakal beda, unik, dan itu harus di-craft dengan baik, terus UI-nya, UX-nya, dan segala macam bakal di. Jadi, ya itu untuk minggu ini, kita berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih.